Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat ya. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membahas bersama-sama tentang macam-macam sendi dan pergerakannya. Ada yang sudah tahu apa itu sendi? Sendi yaitu penghubung tulang yang satu dengan tulang yang lainnya, dan hubungan antar tulang tersebut biasanya disebut dengan artikulasi. Artikulasi tidak akan terjadi jika tidak ada sendi. Adapun sendi diapit oleh tulang rawan yang merupakan bantalan untuk sendi. Nah, macam-macam sendi dan pergerakannya di sini Ibu akan bagi menjadi 3. Yang pertama ada macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. Nah, di sini ada 5 macam sendi. Yang pertama yaitu sendi engsel. Sendi engsel adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan satu arah maju atau mundur. Yang kedua yaitu sendi peluru. Sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak ke segala arah. Jika tadi sendi engsel hanya bisa memungkinkan gerakan satu arah saja, maka sendi peluru memungkinkan gerak ke segala arah. Jadi tidak hanya maju atau mundur, tapi ke segala arah. Contoh dari sendi peluru adalah persendian antara tulang paha dan tulang gelang panggul, serta antara persendian pangkal lengan atas dan gelang bahu. Yang ketiga yaitu sendi putar. Sendi putar adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang lainnya sebagai poros. Contohnya adalah persendian tulang tengkorak dan tulang atlas, serta persendian tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang keempat yaitu sendi geser. Sendi geser adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser pada tulang yang lain. Contoh sendi geser yaitu persendian antar tulang karpal. Yang terakhir yaitu sendi pelana. Sendi pelana adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang kedua arah yang saling tegak lurus seperti gerakan orang naik kuda. Contohnya yaitu persendian tulang tumit dan tulang kering. Pada materi kedua, kita akan membahas macam-macam sendi berdasarkan sifatnya, atau bisa pula dikatakan dengan pergerakan atau fungsinya. Nah, macam-macam sendi tersebut ada 3. Yang pertama yaitu sinartrosis atau disebut juga dengan sendi mati. Sendi mati yaitu hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi meskipun sinartrosis itu adalah sendi yang menghubungkan tulang, tetapi pada sendi tersebut tidak terjadi atau tidak memungkinkan terjadinya suatu gerakan. Contohnya adalah persendian pada tulang tengkorak. Yang kedua yaitu amfiartrosis atau disebut juga sendi kaku. Pada sendi kaku, kemungkinan terjadinya gerakan hanya sedikit. Contohnya yaitu persendian tulang-tulang pergelangan tangan, persendian tulang pergelangan kaki, dan persendian ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga yaitu diartrosis atau disebut juga sendi gerak. Nah, pada sendi gerak ini kemungkinan terjadinya gerakan itu sangat banyak. Bisa bergerak ke satu arah, dua arah, ataupun ke segala arah.
Berikutnya yaitu macam-macam sendi berdasarkan strukturnya. Ada 3 macam sendi yang termasuk ke dalam macam-macam sendi tersebut. Yang pertama ada sendi fibrosa. Sendi fibrosa adalah sendi yang terdiri atas serat-serat kolagen. Biasanya sendi ini terikat, misalnya sutura tulang tengkorak, dan kadang sendi ini dapat sedikit bergerak. Yang kedua yaitu sendi kartilaginosa atau sendi yang terdiri atas lapisan kartilago dan dihubungkan oleh jaringan fibrosa kuat yang tertanam ke dalam kartilago. Sendi ini memungkinkan gerakan sedikit bebas. Yang ketiga yaitu sendi sinovial, yaitu jenis sendi yang paling umum yang memungkinkan gerakan yang bebas. Misalnya bahu, lutut, siku, pergelangan tangan, dan lain-lain. Tetapi ada beberapa sendi sinovial juga yang relatif tidak bergerak, misalnya sendi sakroliaka. Jadi jika dibandingkan sendi fibrosa tadi adalah sendi yang sedikit bergerak, lalu sendi kartilaginosa yaitu sendi yang memungkinkan gerakan sedikit bebas, sedangkan sinovial adalah sendi yang memungkinkan gerakan bebas, meskipun ada beberapa sendi sinovial yang secara relatif dia tidak bergerak. Demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Pesan Ibu, jangan pernah lelah belajar dan teruslah mencari informasi sebanyak mungkin mengenai sendi dan materi-materi lainnya supaya pengetahuan kalian menjadi lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.